Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Akhwati fillah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di majelis ini dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan kesempatan. Mari kita selalu syukuri nikmat-nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga selalu mengalir untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu ikuti sunnah-sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Mari kita mulai kajian kita dengan baca lafaz basmalah bersama. Kita sampai ayat 71 surah Yasin masih. Ayat 71, silakan dibuka mushafnya. Sampun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا, dan tidaklah mereka memperhatikan dan tidaklah mereka melihat, anna sesungguhnya kami di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala, khalaqna telah menciptakan, lahum untuk mereka, ay li ajlihim karena sebab mereka, mimma dari segala sesuatu, amilat yang telah diperbuat, aidina oleh tangan-tangan kami, an'aman berupa hewan-hewan ternak, fahum maka mereka laha terhadap an'am hewan-hewan ternak itu, malikun menguasainya, wa dhallalna dan kami menundukkan ha hewan-hewan tersebut, lahum untuk mereka, faminha maka dari sebagian hewan itu, rakubuhum menjadi tunggangan mereka, wa minha dan sebagiannya, yakulun mereka makan, wa minha dan dari sebagiannya, yakulun mereka memakannya, walahum dan bagi mereka fiha di dalam
hewan-hewan ternak tersebut manafi'u, beberapa manfaat atau banyak manfaat, wa masyaribu, dan beberapa jenis minuman. Afala yashkurun, lalu mengapa mereka tidak bersyukur? Wattakhadu, bahkan mereka menjadikan min dunillahi, selain daripada Allah, alihatan, sesembahan-sesembahan, Tuhan-Tuhan yang disembah. La'allahum, agar supaya mereka itu yunsorun, ditolong. La yastati'un, mereka tidak mampu, nasrohum, menolong mereka. Wahum, padahal mereka, lahum, terhadap berhala-berhala itu, jundun, adalah tentara-tentara, muhdharun, yang selalu membela. Fala yahzunka, maka janganlah membuatmu sedih, wahai Muhammad, qauluhum, ucapan mereka itu. Inna, sesungguhnya kami, na'lamu, maha mengetahui, ma, apa saja, yusirruna, yang mereka sembunyikan, wa ma, dan apa saja, yu'linun, yang mereka tampilkan. Baik, ini ayat 71 sampai 76 ya. Monggo Mbah. Udah siap ngaji Bu? Ini ku meja nih. Mereka mawon. Nggih. Lendetan mereka. Nggih. Mpun mboten napa-napa. Mpun pekewuh jenengan. Rencange nderek mriku lho lendetan. Nggih. Tapi jenengan telat. Ada. Masya Allah. Tapi nanti ada anak muda yang lebih telat lagi, Bu. Jadi jenengan masih bagus. Baik, kita kaji ya. Ya Allah, syafaqillah. Ya Allah. Mboten ketinggal toh. Jenengan beton niku lho, lampu nggih parkir niku lho. Ya menawi mawon kan gelap. Baik, kita kaji. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Ini salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita. Kita ini ya seluruh manusia ya. Ibunya bingung buka meja itu. Ribut sendiri dia. Terbalik, Bu. Gak tahu buka meja ya. Oke. Ini sudah siap ngaji belum ini? Bon sarapan? Sabun? No. Bon, Bu? Oke, ayo kita semangat. Ini panitianya nggak hadir. Dikudeta sama ustadznya. Redaksi ayat seperti ini sebenarnya banyak kita temukan dalam Quran. Cuma memang dengan bentuk yang bervariasi. Yang intinya sebenarnya hanya satu. Mengingatkan kita tentang nikmat agar kita pandai bersyukur. Itu saja sebenarnya. Kenapa harus sering-sering diingatkan? Karena manusia itu sering-sering kufur. Manusia itu tabiatnya kafur, tidak hanya kufur, kan? Terlalu sering kufur. Terlalu sering melupakan nikmat. Bahkan mengingkari. Itu tabiat manusia. Hampir semua manusia begitu. Sampai Allah membuat kaidah itu ya. Kalau kita membaca itu jadi ikut takut kita itu. Wa qalilan min ibadiyas syakur. Terlalu sedikit hambaku yang bersyukur itu. Kata Allah, terlalu sedikit hamba-hambaku yang bersyukur.
Berarti mayoritas manusia itu kufur. Kufur nikmat itu maksudnya ada nikmat di depan mata Anda, tapi Anda mencari dan merasa belum dapat nikmat. Maka diingatkan dengan ayat seperti ini. Yang kemarin sudah kita bahas, nikmat berupa tubuh kita itu, nikmat berupa jasad, organ-organ tubuh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai modal untuk mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Ini diingatkan kita dengan nikmat yang lain. Yang nikmat ini lekat sekali dengan kehidupan manusia, tidak bisa dipisah. Karena memang Allah menciptakan manusia itu berada dalam satu ekosistem yang holistik, yang terkait satu sama lain. Tidak bisa manusia itu hidup tanpa ekosistem itu. Manusia itu selain makhluk sosial, dia makhluk yang tinggal di sekitar lingkungan. Dia berada di sebuah ruang lingkup yang kita sebut dengan ekosistem dalam bahasa biologi itu. Yang kehidupannya dipengaruhi oleh banyak hal, banyak faktor. Semua faktor yang ada dalam kehidupan kita itu dihadirkan Allah sebenarnya diperuntukkan untuk melayani kita. Cuma seringkali kita tidak sadar itu. Maka coba cermati ayat ini. Awalam yarau anna khalaqna lahum. Itu garis bawahi kata lahum itu. Saya membaca keterangan di kitab ini. Kata beliau, li ajlihim anna khalaqna lahum ay li ajlihim. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, bahkan yang ada di alam semesta ini termasuk matahari dengan semua perangkatnya itu lahum, untuk kepentingan mereka. Mereka itu manusia maksudnya. Bahkan kalau jenengan membuka surat Al-Baqarah ayat 29 itu, penciptaan segala sesuatu yang menjadi fasilitas kehidupan manusia itu sudah disediakan jauh sebelum manusia dihadirkan ke muka bumi ini. Jauh sebelum manusia dihadirkan ke muka bumi, sebelum Nabi Adam ayahanda kita diturunkan dari surga ke sini, bumi sudah siap untuk menerima manusia dengan semua kebutuhannya. Sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diingatkan Allah di ayat ini. Coba jenengan buka ayat 29 surat Al-Baqarah itu. Disuruh buka Quran itu, bukan buka lagu. Antek-antek kayak ini. Suruh buka aplikasi, bukan buka YouTube. Sudah ketemu. Jadi dengan wawas, Mbah. Artinya, Mbah. Oke, itu lihat, itu ayat 29, itu muqaddimah kisah tentang penciptaan Adam. Kalau jenengan perhatikan ayat 30-nya itu bicara tentang penciptaan Adam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebelum khalifahnya dicipta, tempat tinggalnya sudah disiapkan. Kebutuhannya sejak manusia pertama ayahanda kita itu sampai manusia terakhir sudah disediakan Allah. Sehingga nggak ada ceritanya manusia yang tinggal di muka bumi kekurangan rezeki, itu nggak ada. Hanya orang rakus saja yang kekurangan itu. Orang itu kalau hidup apa adanya, mensyukuri nikmat, nggak mungkin kekurangan. Manusia itu butuhnya cuma makan, minum, menghirup udara. Orang menjadi korupsi, mencuri, memanipulasi, itu kan karena sifat rakusnya itu nggak dia kendalikan. Termasuk orang pusing, mumet, mikir utang ya, mikir tagihan, itu kan karena gaya hidupnya itu yang tidak dikendalikan. Coba kalau manusia itu sama dion, mengalir begitu saja. Yang dibutuhkan apa tuh manusia itu? Makan, minum, oksigen, tempat tinggal tuh, pakaian, sudah. Nggih. Gak ada yang lain itu.
Cuma menjadi rumit itu karena gaya hidup. Akhirnya jenengan terus dikejar-kejar pinjol. Pinjaman online. Jenengan dikejar-kejar debt collector, dikejar-kejar bank plecet. Gara-gara apa? Gaya hidup, bukan karena kebutuhan. Bukan karena hajat, masa. Kebutuhan mendesak hidup kita, enggak. Diingatkan di sini. Maka suruh memperhatikan sini. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Bahkan ada kata jami'an itu. Dialah Allah yang menciptakan apa saja yang ada di muka bumi ini, semuanya untuk kalian. Maka dengan dasar ayat itu, Imam As-Sun'ani, Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya Al-Fathul Qadir itu, beliau mengatakan al-aslu fil asya al-ibahah. Pada dasarnya segala sesuatu itu mubah, boleh dinikmati manusia. Hukum segala sesuatu itu aslinya mubah, boleh. Nanti yang dilarang cuma sedikit. Kenapa? Karena segala sesuatu itu sebenarnya diciptakan untuk manusia. Agar menjadi fasilitas kehidupannya. Maka ayat ini tadi, ayat 71 surat Yasin ini, Allah katakan, awalam yarau anna khalaqna lahum. Ini kasih garis bawah itu, lahum. Untuk mereka, kami ciptakan apa saja itu untuk mereka. Jelas, Bu? Jenengan pengen makan ada bahannya, jenengan pengen minum ada airnya, jenengan ingin menghirup udara ada oksigennya, gitu. Jenengan butuh kehangatan ada mataharinya, jenengan butuh kendaraan ada bahannya itu, di dalam perut bumi kita itu sudah ada tambangnya. Jenengan butuh sinyal ketika telepon sudah disediakan Allah itu perangkat elektronnya itu di langit. Gelombangnya sudah disiapkan, sinyalnya sudah disiapkan. Cuma jenengan kadang nggak merenungkan itu. Nggak ada sama sekali kemampuan manusia itu, kecuali dia hanya mengendalikan yang sudah diciptakan Allah. Itu yang namanya teknologi. Teknologi itu kan ilmu mengendalikan alam. Tapi alamnya itu yang menciptakan, yang mendesain, yang menyiapkan itu Allah. Seringkali jenengan lupakan. Jenengan kagum dengan telepon, tapi tidak kagum dengan pencipta bahan-bahannya itu. Ya, maka kalau ngaji seperti ini tuh jenengan yo kudunin redek Bu. Yo kudunin eling seperti itu kan jenengan redek jenengan. Kok betapa saya selama ini kufur loh. Betapa saya selama ini tuh tidak bersyukur itu. Faham, Bu? Ngerti mboten? Wes diamuk karo ustaz. Ngoten. Nah, bahasanya tiang padi ngoten niku. Tiang padi nak bicara nggih ceplas-ceplos. Bismillah. Dan saking spesialnya manusia dalam pandangan Allah, manusia itu spesial dalam pandangan Allah. Wong sampai dikatakan Allah walaqad karramna bani Adam. Kami sungguh telah memuliakan anak Adam. Itu kan istimewa berarti. Kita itu dalam pandangan Allah itu istimewa, luar biasa, spesial. Saking spesialnya manusia itu Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan, yang dibahas di ayat ini adalah hewan ternak. Allah menggunakan kata mimma amilat aidina. Seolah-olah ini seolah-olah saya bahasa. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan segala sesuatu, wabil khusus di ayat ini adalah hewan ternak, itu dia cipta dengan tangan dia sendiri. Itu karya maha dahsyatnya Allah dengan tangannya sendiri. Kata aidina itu jamak dari yad. Yad maknanya tangan. Tapi jangan ditajsim. Jangan digambarkan seperti tangan kita. Cuma Allah ingin menyampaikan pesan bahwa aku ciptakan untukmu spesial itu dengan tanganku sendiri. Seperti kalau seorang maestro itu membuat lukisan, itu dia tulis sendiri, dia gambar sendiri, dia gores sendiri itu kanvasnya itu. Terus dihadiahkan pada kekasihnya. Spesial untuk Anda. Ini bukti cintaku kepadamu. Kasih gambar, bagus sekali itu. Begitulah Allah menciptakan manusia, menciptakan fasilitas kehidupan kita itu.
Karena cintanya Allah kepada kita, maka dia ciptakan dengan tangannya sendiri. Desain alam semesta ini dengan semua kelebihannya itu dikasih untuk manusia. Jenengan pernah Bu membuat sesuatu dengan tangan jenengan sendiri terus jenengan hadiahkan kepada sang kekasih, pernah? Iya. Yuk, suami kan kekasih tuh Bu. Jenengan manggil suami apa? Nah itu berarti kan spesial itu. Iya kan? Meskipun hitam, orang Jawa itu manggil suaminya Mas. Mas kan kuning tuh. Padahal kulitnya ireng. Itu kan karena suami di dalam pandangan orang Jawa itu spesial. Iya enggak? Bojone jenengan ireng mboten? Putih. Terus? Oh sedengan, ora ireng ora putih, coklat berarti. Sawo matang. Guys. Kula manut lah jenengan. Itu maksudnya Bu. Kalau ada seorang maestro ya, dia sedang kasmaran, lagi jatuh cinta, terus dia menciptakan lagu dengan petikan-petikan gitarnya sendiri, dia hadiahkan pada kekasihnya. Allah pun begitu sebenarnya. Allah itu saking cintanya dengan jenengan, dengan manusia, semua manusia sebenarnya itu. Maka Allah ciptakan alam semesta ini dengan tangannya sendiri. Itu buah kreasinya Allah sendiri. Seperti itu gambarannya. Sehingga ketika jenengan memandang alam semesta ini itu wujud cinta Allah. Jangan sekedar dilihat sebagai sebuah ekosistem, tidak. Itu wujud cinta Allah. Dan keterkaitannya itu tidak mungkin jenengan lepaskan diri jenengan dari alam kita ini. Maka kewajiban kita pun menjaga dan merawatnya, melestarikan alam ini, kewajiban kita. Kalau jenengan dikasih hadiah istimewa oleh sang kekasih, Mbah, bukan suami ya, sang kekasih, hadiah istimewa ini dia buat sendiri dengan tangannya. Kira-kira jenengan akan buang begitu saja, jenengan biarkan terlantar, atau jenengan rawat betul? Ditempatkan di tempat terbaik, dia rawat betul, dia jaga betul kan, sepenuh hati. Begitu Bu. Itu cara membaca Quran begitu. Maka tadi saya bilang, jenengan campur aduk perasaan jenengan kalau ngaji Quran betul itu. Yo antara malu kok saya selama ini tidak bersyukur. Wah antara seneng karena ini diciptakan Allah untuk kita, cintanya Allah kepada kita. Bangga sebagai manusia yang diperhatikan betul oleh Allah. Campur aduklah perasaan itu. Nah kalau sudah seperti itu nanti ujungnya jenengan akan makin cinta dengan Allah. Jenengan nggak akan kena teguran ayat ini. Afala yashkurun itu ndak. Kan ada teguran itu di ujung ayat 73 itu. Afala yashkurun. Mengapa mereka masih tidak mau bersyukur itu? Itu teguran untuk manusia. Oke itu mimma amilat aidina. Mimma amilat aidina. Begitu ya, itu keterangan dari kitab yang saya baca ini. Imam Asy-Syaukani menulis tafsir Fathul Qadir, beliau keterangannya begitu. Seolah-olah, saya ulangin ya, seolah-olah hewan-hewan ternak itu diciptakan Allah dengan tangannya sendiri. Tapi jangan dibayangkan tangan Allah itu seperti tangan manusia. Nanti jadi mujassimah jenengan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jelas ya? Oke, terus. Yang dicipta Allah untuk manusia di keterangan ayat ini an'aman, hewan-hewan ternak, jamak dari na'am. Hewan ternak dalam mustalah Quran itu ada 3 jenis. Yang pertama kambing, yang kedua sapi, yang ketiga unta. Selain 3 jenis hewan ini, oleh mustalah Quran, itu oleh keterangan para ulama, itu enggak disebut hewan ternak. Maka nanti ada kaitan juga dengan kurban. Disuruh motong an'am, hewan ternak. Bahimatul an'am, itu sapi, kambing, unta. Maka hewan kurban itu kalau tidak diambilkan dari salah satu 3 jenis ini tidak sah.
Tidak sah. Meskipun kita di Indonesia ini menganggap unggas itu ternak. Gitu? Apalagi selain itu? Bebek kan unggas, Bu. Banyak kan unggas. Itu unggas ya? Napa meleh? Ikan. Ikan kan jenengan ternak toh? Lele dan kawan-kawannya itu. Jenengan kan ternak itu. Tapi dalam mustalah Quran, dalam istilah Quran, terminologi Quran itu gak masuk sebagai hewan ternak. Meskipun kita menganggapnya hewan ternak. Itu catatan ya. Di sini Allah mengingatkan jenengan tentang keberadaan hewan ternak itu. Dan apa kegunaannya untuk kehidupan jenengan. Sekalipun orang kota, tidak mungkin dia tidak butuh hewan. Sekalipun orang kota. Justru malah ayat ini kalau dibaca orang kota itu dia akan tergedor hatinya karena selama ini kurang memperhatikan soal begitu. Kalau petani di kampung dia tiap hari berinteraksi dengan hewan. Dia tahu betapa manfaatnya hewan ternak itu. Saya kasih contoh sapi ya. Sapi itu manfaatnya selain diambil dagingnya dipotong itu apa? Susunya diperah. Terus dipakai bajak sawah, terus ngangkut barang, terus kulitnya tuh untuk pakaian, untuk sepatu dan seterusnya, apalagi kotorannya bahkan ada manfaatnya kan? Kotorannya itu Bu ada manfaatnya. Kalau dulu dipakai pupuk saja, sekarang dipakai untuk gas itu, termasuk kotoran jenengan tuh bisa dimanfaatkan untuk gas tuh. Artinya betul-betul ma khalaqna hadza batila subhanak. Tidak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah itu. Tidak ada yang sia-sia. Cuma kita belum sampai kepada pemanfaatan secara maksimal. Ya, belum sampai memaksimalkan betul manfaatnya itu. Baru sapi loh itu. Belum lagi keberadaan sapi itu di rumah itu. Kalau orang punya sapi di rumah itu, dia secara ekonomi itu punya kepercayaan diri. Itu menambah kepercayaan diri. Orang untuk sapi oke Bu, itu ayam. Wong kampung tuh ayam. Lebih ayam daripada orang kota yang punya mobil, masih kredit. Makanya orang-orang kampung itu umurnya panjang-panjang. Berinteraksi dengan sapi itu membuat ayam dia. Nah, nyamuk kayak kata Bu, biasa. Dan ini perapiannya malah bikin sesek nih. Ini manfaat yang diceritakan nanti di ayat berikutnya. Oke, jenengan renungkan ya. Orang kota karena tidak berinteraksi dengan hewan, tiap harinya kan nggak pernah ketemu sapi tuh. Seringkali merasa bahwa itu bukan nikmat, padahal daging sampai ke rumahnya dia makan menambah gizi tubuhnya. Karena dia nggak pernah melihat, nggak pernah merawat, nggak pernah berinteraksi, itu sesuatu yang biasa saja. Dia nggak sadari kalau itu nikmat Allah itu. Paham? Sapi itu manfaatnya terlalu banyak. Termasuk dia bisa menjadi wasilah jenengan sampai surga. Dia bisa menjadi kendaraan yang mengantar jenengan ke surga Allah itu sapi itu. Ketika jenengan potong sapi itu untuk korban, taqarruban ilallah, jenengan diantar sampai surga Bu. Nanti itu sampai di surga dia masih hidup mengantar jenengan tuh. Jangan dikira tidak ada manfaat akhiratnya, ada manfaat akhiratnya itu. Yang saya sebutkan tadi itu manfaat duniawi saja. Manfaat akhirat masih berlanjut. Setelah selesai tugasnya, dikatakan kepadanya kunu turaban, jadilah debu, maka dia jadi debu, hilang begitu aja. Tugasnya selesai. Jadi nggak cuma di dunia dia menemani para petani, para peternak menjadi konsumsi daging bagi kita, tapi sampai di akhirat dia ngantar kita ke surga. Maka kalau kurban itu yang beli yang mahal Bu ya, yang besar, yang mahal, yang duitnya banyak, yang harganya di atas 30 juta. Kurban semakin mahal kan semakin besar pahala. Kalau ada pilihan yang menjadi kurban kelas 1, mamanya ya sapinya 60 juta, kelas 2 40, kelas 3 20 juta.
Jenengan milih yang mana, Bu? Nah. Loh kan Nabi ditanya ayur riqabi afdal, budak mana yang paling afdal aku merdekakan? Kata Nabi anfasuha wa aktsaruha tsamanan. Yang paling bagus dan paling mahal harganya. Loh kalau jenengan kiaskan dengan kurban kan yang paling mahal kurbannya, yang paling mahal harganya itu paling bagus. Makin banyak kan makin banyak pahalanya, makin banyak duitnya itu makin banyak pahalanya. Nah kemarin saya guyoni waktu kajian di Al-Huda itu. Jamaah saya guyoni. Kalau jenengan bawa dompet betul Mbah? Nah, ini kotak infaknya dikeluarin. Mana kotak infaknya? Di duit jenengan itu, di dompet jenengan itu kan ada 100.000, ada 50, 75, ada 50, ada 20, ada 10, ada 5.000, ada 2.000. Kalau jenengan pakai kaidah yang diajarkan Nabi tadi, yang jenengan masukkan kotak yang mana? Itu berarti jenengan amalnya masih mikir itu. Masih mikir berarti. Itu ngamalnya masih mikir. Masih mikir untung rugi. Padahal ketika jenengan serahkan yang paling banyak, Allah pun akan mengganti yang lebih baik. Itu surga maksudnya. Bukan ganti di dunia ya. Surga Allah. Dikasih yang terbaik. Tapi Prakteknya itu kalau ada kotak infak lewat, pura-pura tidur. Iya kan? Pura-pura tidur. Paham? Itu kadang-kadang sebagian kita itu, ya salam tuh. Yaitu manfaat hewan ternak tadi ya. Jadi sampai ke akhirat ngantar jenengan ke surga itu. Wa dzallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Ini peringatan dari Allah. Kami tundukkan hewan-hewan itu, lagi-lagi dikatakan lahum untuk mereka, hanya untuk manusia. Kami tundukkan. Tidak kami biarkan hewan ternak itu menjadi liar. Jadi kan hitung sapi yang gila dengan yang waras itu lebih banyak yang waras. Hitung aja. Sapi gila yang sulit dikendalikan itu jumlahnya sedikit, Bu. Rata-rata semua hewan ternak itu jinak, mudah dikendalikan. Itu karena Allah yang menundukkan. Jangan menganggap jenengan yang menundukkan, enggak. Dia bisa terkendali, dia bisa jinak, dia bisa lunak itu karena Allah, kuasa Allah itu. Dan dijinakkannya itu untuk kalian, kata Allah, untuk mereka manusia. Disuruh jenengan memperhatikan itu. Maka karena ditundukkan itulah kemudian hewan-hewan ternak itu bisa menjadi tunggangan. Onta itu tunggangan paling megah zaman itu. Oh, praktek Mbah, kotaknya datang. Tanpa mikir itu pokoknya. Kalau jenengan mau saya kasih teori merem mawon, merem. Tapi jangan digerayangi, merem. Nah digerayangi saya kroso digerayangi. 1.000 karo 50.000 itu ketok. Ayo Mbak, jenengan puter niku kotake. Jenengan harus jangan pati pinter tenan. Seneng makan ikan ya masalah. Niku tiang padi, Bu. Mungkin tepangnya oleh Pak Haji. Ini tiang padi. Oh padi ngoten nek gojlokan niku mantap, Bu. Ya salah gojlokan tiang padi itu. Wes. Orang padi itu kalau ketemu di sini gojlokan tok. Gojlokannya nyek-nyekan tok. Dan ada hidupnya bahagia orang padi itu. Kalau orang Klaten kan ketemu mesti makan-makan. Lah iya no. Sampai tadi saya nyepeda itu loh, ada taman lagi dibangun, itu taman kuliner ki. Sebelahnya gedung wanita itu. Wah itu orang Klaten ikonnya makan. 5M,
Makan, 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 dan makan. Jajan. Asik ya. Untungnya banyak kolam renang kan di sini, jadi habis makan jadi bisa renang atau sebaliknya. Saya tuh kalau goes Bu, kalau nyepeda itu sengaja nggak bawa duit sepeser pun. Saya nggak mau seperti jenengan goes kamuflase itu. Judulnya goes tapi makan sebenarnya aslinya itu, mau nyoto itu. Gayanya goes, padahal nggak, niatnya itu makan. Saya nggak bawa duit, sama sekali nggak bawa duit. Iya, nyoto nih Mbah. Ya, masing-masing punya ini, punya kekhasan ya. Kalau orang Pati itu, kasarnya gujlokan. Oke, saya teruskan. Karena ditundukkan Allah, maka hewan-hewan ternak itu bisa menjadi tunggangan. Bahkan saya bilang tadi, onta itu tunggangan paling mewah. Enggak di zaman itu saja, zaman sekarang pun begitu. Dan dia paling nurut sama majikannya. Kalau dia disayang, dia setia. Tapi kalau dia dikasari Bu, dia pendendam. Maka ada orang Arab itu yang sampai diterkam itu dimakan sama ontanya itu. Karena sering dipukuli dia, ditunggu lengahnya itu majikannya. Langsung dicaplok itu Bu. Dilempar itu sampai berapa meter terpelanting, mati dia. Di masa Nabi pun ada itu, ada seorang sahabat itu yang ditanduk sama onta terus diinjek sampai mati. Itu onta. Tapi kalau dia diperlakukan dengan baik, itu onta itu setia sekali. Dan dia sangat berjasa mengangkut apa saja yang dibutuhkan manusia. Zaman itu ya. Menjadi tunggangan itu bahkan diabadikan dalam Quran itu. Cerita tentang haji itu cerita tentang perjalanan onta-onta yang mengangkut jamaah haji. Itu rokubuhu maksudnya itu. Dia mengangkut jamaah haji untuk ziarah ke Baitullah. Untuk menunaikan ibadah yang paling istimewa yaitu ibadah haji. Dan saya kemarin cerita ketika kelas umroh itu saya cerita. Dulu perjalanan Bu dari pelabuhan ya, dari Jeddah itu sampai Madinah itu kan naik onta zaman dulu. Onta-onta zaman dulu itu Bu, sekalipun perjalanan dari pinggir laut itu sampai Madinah itu jauh sekali, sekalipun capek itu sampai situ udah capek dia. Tapi kalau sudah melihat kubah hijau yang di bawahnya ada makamnya Rasulullah, itu onta-onta itu berlari dengan kencang sekali. Syauqan ilal habib. Karena rindu dengan sang Nabi. Onta itu Bu. Rindu, kangen dengan Nabi itu sampai dia melupakan kelelahannya. Melupakan itu letih-letihnya itu. Dia lari kencang itu sampai nggak bisa dikendalikan oleh yang punya itu. Saking kangennya dengan Kanjeng Nabi. Ini kita sudah 2 tahun lebih tidak bisa ziarah. Gara-gara para penjahat corona. Ya. Didramatisir aja penyakit ini. Masa ada penyakit itu Omikron? Omikron Bu? Iya karena corona tidak mempan. Ya, ibunya yang datang. Ya ndak Bu logikanya malah anak ibunya yang datang kan malah lemah dia. Ini tahun ini terancam tidak bisa haji lagi. Tahun. Iya Bu. Saya tuh kalau ingat umroh, ingat haji itu ya hanya ingat ziarah ke makam Nabi. Hanya ingat itu aja. Nanti kalau onta-onta itu jenengan sekali waktu lah jenengan naik ya. Jangan naik bis ya, naik onta. Nanti kalau dia sudah lihat kubah hijau itu dia akan lari betul, lari kencang itu. Maksudnya kalau hewan saja itu sedahsyat itu rindunya dengan Kanjeng Nabi, masa kita enggak? Maka kalau lagi rindu kangen gitu ya jenengan sholawat yang banyak. Jenengan perbanyak sholawat. Diperbanyak sholawat.
walahum fiha manafi'u wa masyarib. Nah, ini kegunaan yang lain. Bagi mereka di dalam hewan-hewan ternak itu terdapat banyak sekali manfaat dan juga aneka ragam jenis minuman. Ya, hewan ternak itu minumannya minuman terbaik itu yang bergizi bagi manusia. Meskipun kalau minuman itu sebenarnya kalau jenengan ketahui itu berada di antara kotoran dan darah itu. Tapi ketika diperah dia menjadi minuman syaraban tahura. Minuman yang lezat, yang enak, yang menyehatkan. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ bahwa ada manfaat dari hewan ternak itu. Ya sampai sekarang kan jenengan mengkonsumsi susu dari sapi. Sekarang mau princess Bu, susu murni itu di mana-mana. Ya kan? Jenengan Bu. Susu onta. Pantesan jenengan kuat. Kalau tiap hari mau lebih kuat lagi jenengan. Orang mempan ditabrak motor wae. Mboten mempan. Masya Allah. Motornya saya jatuh malah. Motornya yang jatuh. Ampuh jadi kan kados Nyonya Menir. Nyonya Menir itu kan kuat sekali Bu, kan berdiri sejak 1918 kan, ngadeg terus kan, gak lungguh blas. Saya teruskan. Terus jenengan lihat ujung ayatnya itu ujung ayatnya itu menggetarkan hati itu. Afala yashkurun. Lalu mengapa mereka tidak mau bersyukur itu? Wong nikmat ditumpahkan sedemikian banyaknya kok tidak mau bersyukur itu. Kok kebangetan manusia itu? Itu Allah mengingatkan kita sebenarnya. Kok kebangetan menungso kuwi. Nikmat sekian banyak dicurahkan kok nggak mau bersyukur juga. Malah Bu kalau jenengan lihat sebelahnya itu ayat sebelahnya wattakhadhu min dunillahi alihatan. Bukannya mereka bersyukur, justru mereka menyembah Tuhan yang lain. Kan ngaco manusia itu. Yang ngasih nikmat Allah yang disembah Tuhan selain Allah. Tuhan-Tuhan palsu itu. Ya Bu. Yang memberikan rezeki Allah, yang menciptakan Allah, yang memberikan fasilitas kehidupan semuanya Allah, yang disembah orang lain. Yang disembah berhala, benda mati. Kalau dia lapar bisa dimakan ya. Ya kalau batu nggak bisa no, Bu. Iya kan? Yang disembah malah bebatuan, yang disembah malah roh halus, yang disembah Yesus. Coba tuh. Betapa kufurnya manusia itu. Ini ayat ini sebenarnya kan mengingatkan seluruh manusia itu. Kalau orang beriman, yang seperti ini itu meneguhkan kembali pijakan kesyukuran kita. Kita udah bersyukur. Buktinya ya kita sholat, kita sujud, kita rukuk, kita tunduk sama Allah. Kita menjalankan syariat itu bukti kesyukuran kita. Ayat ini dihantarkan Allah untuk orang kafir sebenarnya. Diwelehke loh bahasa orang Jawa itu. Sekian banyak nikmat dilimpahkan kok kamu malah menyembah Tuhan selain Allah. Kok kebangetan mengcong-cong itu. Ya, kebangetan men itu. Uripmu lho. Wangel men bersyukur. Itu manusia. Dan rata-rata manusia itu begitu. Tadi saya sampaikan di awal. Rata-rata manusia itu kufur. Kufur banget. Kufur isih pakai banget. Bu. Paham ya? Udah gitu ketika mereka menyembah Tuhan selain Allah tuh punya harapan juga ditolong kan aneh itu. La'allahum yunsurun. Bagaimana mungkin berhala nolong? Wong dikampleng gak nglawan kok. Diuyohi gak nglawan tuh. Berhala gitu. Jenengan uyohi gak iso ngresiki awake dhewe. Lha kok disembah? Itu manusia, maka disebut orang-orangnya itu jahil. Jahil itu bukan berarti dia nggak punya otak, bukan berarti dia tidak belajar, nggak sekolah. Enggak, dia tidak mengenal Allah, itu jahil. Dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia. Maka disebut jahil. Kaum jahiliyah itu bukan berarti dia tidak
tidak memiliki peradaban, punya, tapi tidak punya Tuhan ya. Dia tidak mengenal Tuhan. Maka disebut jahil. Bahkan Abu Lahab tuh, Abu Jahal itu disebut oleh kaumnya Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Rasul ketika mendengar gelar itu, mangkel Rasul. Lah, dia Abu Jahal kata dia. Dia bapaknya kebodohan. Nabi gak terima itu dengan sebutan Abul Hakam. Hakam itu kan kebijaksanaan. Karena dia dianggap yang paling pintar di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Rasul kemudian menolak gelar itu. Beliau katakan, la bal huwa Abu Jahlin. Tidak, justru dia adalah bapaknya kebodohan. Dan rata-rata orang kafir ya begitu. Meskipun mengaku pintar, profesor, dokter, tetap bodoh. Orang yang tidak kenal Tuhan itu bodoh. Orang yang tidak kenal Allah itu bodoh. Karena nikmatnya, tanda-tanda kekuasaannya terlalu jelas. Gak usah kita lihat alam semesta itu. Perhatikan diri kita saja itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Dan dalam dirimu itu ada tanda kebesaranku. Kenapa tidak kamu perhatikan? Itu. Diingatkan lagi oleh Allah. Perhatikan dirimu itu. Nanti kamu akan menemukan Tuhanmu dalam dirimu itu. Maka bersyukur dan jenengan jadi orang beriman itu, Bu. Bersyukur. Betul-betul bersyukur itu. Sampai Syekh Mutawalli Sya'rawi itu mengingatkan gini. Tidakkah cukup dirimu menjadi muslim itu adalah nikmat Allah yang paling agung? Kenapa masih sumpek hidupmu? Kenapa masih ruwet pikiranmu itu? Lho kowe dadi wong Islam wis nikmat yang paling besar itu. Kok masih merasa kurang saja? Masih merasa berkekurangan terus. Itu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi itu mengingatkan kita itu. Asal jenengan tuh masih muslim, masih beriman, masalah sebanyak apapun tuh tidak ada masalah, Bu. Masalah itu kalau jenengan kufur, jenengan murtad itu masalah. Ya Bu, umpamanya ya, ada saudara kita nih lagi bingung begitu ya. Kok utangnya dibayar bukannya lunas malah tambah ya. Gak ramung-ramung perasaan. Ya Bu, nyicil sampai mencicil. Nyicil sampai mencicil matanya gak ramung-ramung utang. Oke, itu problem. Problem itu. Salah manajemen hidup Anda, iya. Tapi asal jenengan masih beriman itu, ya Allah terima kasih. Yang penting saya masih beriman. Gitu. Jenengan kehilangan suami, cerailah, mau kematian, suami meninggal. Oke, tidak masalah, yang penting jenengan masih Islam. Masih beriman. Pun. Itu tidak ada problem, kecuali kalau jenengan itu murtad itu problem besar itu. Tanamkan itu dalam konsep berpikir kita begitu, agar jenengan bisa bersyukur. Dan yang paling pertama jenengan syukuri ya keimanan itu. Nanti buktikan di akhirat. Iman itu kalau jenengan mau tukar ya, mau tukar Bu. Dengan kekayaan dunia seisinya itu, iman itu jauh lebih mahal daripada dunia seisinya. Ini konferensi apa di atas itu? Tukang-tukang kita. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Ini sindiran Allah kepada orang kafir. Lalu bagaimana mereka menunggu ditolong? Padahal selama ini kan mereka yang menjaga, yang menjadi tentara-tentara berhala itu. Yang bahkan ketika berhalanya diusir aja mereka tersinggung luar biasa. Kan terbalik itu justru. Oh, Tuhan kok dijaga? Ya. Harusnya kan Tuhan itu menjaga seluruh alam semesta ini. Itu sindiran Allah sebenarnya itu. Dan nanti di akhirat pun diwelehke Bu, itu semua berhala itu didatangkan, terus orang-orang kafir itu disuruh minta tolong sama Tuhannya itu. Sekarang kalian minta tolong sama Tuhan yang kalian sembah dulu. Itu cara Allah Subhanahu wa taala melehke itu. Ya sudah nggak bisa itu. Maka kemudian mereka itu dibawa semuanya, diangkut, dimasukkan ke neraka paling bawah menjadi bahan bakar. Maka kalau jenengan membaca Quran, waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakar neraka itu adalah manusia dan bebatuan. Itu manusia yang dimaksud orang kafir itu, bebatuan yang dimaksud itu berhala itu. Bukan batu dari Merapi itu mboten.
Ya. Batu dari Merapi itu nanti biar dijual Pak Haji itu. Itu bebatuan yang dimaksud adalah berhala-berhala, arca-arca, patung-patung itu. Dimasukkan semua terus jadi bahan bakar. Diurupkan neraka gue. Itu menjadi perapian neraka, itu maksudnya. Jadi jangan bayangkan batu secara umum itu berhala-berhala itu. Disatukan mereka dengan Tuhannya. Maka tidak bisa keluar yang namanya bahan bakar kan. Makanya orang kafir itu kan disifati itu khalidina fiha. Kalau sudah masuk neraka itu kekal di dalamnya selamanya. Karena dia statusnya bahan bakar. Kalau bahan bakarnya keluar ya mati non nerakane Bu. Oh gak panas meneh. Paham? Saya baca dalam keterangan-keterangan kitab tafsir itu disebutkan kenapa manusia disatukan dengan bebatuan di neraka itu. Apa unsur yang menggabungkan keduanya itu? Apa titik persamaan keduanya itu? Kata para ulama tafsir Bu, ada unsur kesamaan, yaitu berupa kekerasan. Batu itu keras secara fisik, secara materi. Orang kafir itu keras secara hati. Podo-podo atose Bu. Maka terus dimasukkan ke neraka jadi bahan bakar itu. Karena sama-sama kerasnya itu. Ya kalau nggak keras kan dia akan masuk Islam. Mau melihat mukjizat, melihat bukti-bukti kebenaran terlalu nyata, dia tetap menolak. Berarti kan Atos. Atos itu bukan merek mobil Bu ya. Kan itu keras. Jelas ya? Itu titik kesamaannya di situ. Makanya dijadikan satu di neraka itu, diletakkan menjadi bahan bakar. Karena sama-sama kerasnya. Oke, terakhir. Fala yahzunka qauluhum. Nah, kalau kamu sudah paham dengan ini wahai Muhammad, enggak usahlah ucapan mereka itu membuatmu sedih. Kita pun begitu, Bu. Kalau kita mendakwai orang kafir kok ditolak bahkan kita dicaci maki, ora usah sedih. Jenenge menghadapi wong bodho ya wis ben. Dokter di rumah sakit jiwa itu tidak pernah tersinggung ketika dibilang oleh pasiennya, Pak dokter gila ya gitu. Ya karena dokternya tahu yang gila itu pasiennya. Maka jenengan nggak pernah tersinggung, nggak usah tersinggung kalau jenengan dikatakan domba-domba tersesat. Nggak usah tersinggung. Yang tersesat ke sopo janjane. Paham? Itu sama seperti kalau jenengan ke RSJ di Wedi itu. Pasien-pasien yang gila itu selalu bilang, Pak dokter gila, Pak dokter gila. Padahal dia yang gila. Iya kan? Ya dokternya ya ketawa aja Bu itu, tersenyum aja. Maka sek waras ngalah itu kata orang Jawa. Sing waras ngalah. Nah kalau jadinya sudah berdakwah begitu kok ditentang orang kafir, diejek, dicemooh, fala yahzunka qauluhum. Janganlah ucapan mereka membuatmu sedih wahai Muhammad. Kenapa? Apapun yang mereka perbuat itu Allah tahu. Yang disembunyikan, yang ditampakkan itu Allah tahu. Cukuplah pengetahuan Allah tentang mereka itu membuatmu itu tenang. Tingkah pola mereka itu semua dicatat oleh Allah. Sudah, nanti ada balasannya masing-masing. Itu cara Allah menghibur Rasulullah. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Monggo. Kalau udah ada kita cukupkan. Alhamdulillah. Wonten pertanyaan, Mbah? Silakan, Bu. Oke. Kufur itu dari kata kafara yakfuru yang maknanya menutupi. Kafara yakfuru itu makna harfiahnya itu menutupi. Petani yang menutupi benih itu disebut kafar. Dari kata yang sama. Karena dia menanam terus ditutup dengan tanah. Ya. Maka ada ayat tuh, yu'zibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Kuffar itu para petani yang menanam. Bukan jamak dari kafir dalam ayat itu.
Kafir dalam bahasa Inggris itu berasal dari bahasa Arab. Kafir ini sampul itu fungsinya menutupi buku. Maka disebut cover. Jelas ini. Cover ini dari bahasa Arab. Dari kata yang sama, kafar itu, kafaro. Oke. Terus dosa itu jenengan bisa kafarohi. Jenengan bisa tutupi, maka bahasa kafaroh. Dari kata yang sama. Maknanya menutupi. Nah, orang kafir itu disebut kafir karena dia menutup hati dan otaknya untuk menerima kebenaran. Ya. Orang yang tidak mensyukuri nikmat disebut kufur nikmat, itu karena ada nikmat dicurahkan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi dia tutupi kenyataan itu. Seolah-olah nggak ada. Seolah-olah tidak ada sama sekali nikmat yang diberikan kepadanya. Dia tutupi fakta itu, maka disebut kufur nikmat. Maka jenengan jangan jadi orang seperti itu. Cuma memang tabiatnya nikmat itu, Bu. Kemarin kita ulas waktu pembinaan Mas Santri itu. Nikmat itu yang diberikan berulang-ulang itu akan menjadi biasa. Oksigen itu kan luar biasa sebenarnya. Cuma karena tiap hari, setiap saat, setiap detik bahkan menjadi biasa. Enggak tampak betul keistimewaannya itu. Baru terasa istimewa ketika diambil sebagian saluran pernafasan jenengan, terganggulah jenengan, kemudian butuh oksigen. Jadi mahal oksigen itu, semua orang mencari, baru tahu kalau oksigen itu luar biasa. Paham? Sebagian istri pun begitu. Suami itu nikmat, Bu. Nikmat Allah. Cuma karena ketemu tiap hari malah enak jenengan. Harus temu tiap 24 jam terus. Iso tukar tambah aku. Karena ketemu tiap hari kan jadi biasa. Akhirnya nikmat itu tidak terasa luar biasa, padahal suami itu luar biasa sebenarnya. Mau sampai Rasul mengatakan begini, kalaulah manusia boleh sujud kepada manusia yang lain, aku suruh istri sujud sama suaminya. Baru nanti jenengan akan tahu kedudukan suami, nikmatnya suami itu ketika Allah ambil suamimu itu. Barulah jenengan nangis-nangis. Dulu waktu di dunia masih bersama Anda sia-siakan. Paham? Maka jangan jadi istri-istri yang kufur. Dan nanti sampai rumah langsung cium tangan suami, Bu. Jangan cium kaki, kalau cium kaki nggak boleh, cium tangan suami. Terus bilang I love you. Yakin suami bilang, sambet dari mana? Surupan ya. Bar ngaji malah ora biasane. Kok tumben lebih banget. Itu kalau suami yang saleh, Bu ya. Tapi kalau suami yang fasik ya tukar tambah mawon. Nah, hidup itu kayak gampang wae. Dulu zaman sahabat itu juga ada ketidakcocokan, sahabat cerai itu biasa. Biasa mawon. Ya sekarang tuh digawe wangel karena terlalu banyak motivator daripada fuqaha. Daripada ahli fikih. Paham, Bu? Hadirnya Al-Fatih ini juga nikmat. Anugerah. Jenengan bisa ngumpul, bisa ngaji, belajar sama Ustaz di sini. Cuma karena setiap saat jenengan ke sini jadi biasa. Padahal Ustaz luar biasa, bukan saya, Bu, Ustaz ya. Karena ketemu tiap hari ya, bosen nih, Ustaz. Gitu. Dibuat 2 minggu sekali. Ya itu tabiat nikmat dan tabiat manusia itu begitu. Kalau nikmat itu sering berulang-ulang, yang luar biasa itu menjadi biasa. Gitu? Karena mata itu nempel di kepala kita dan kita gunakan setiap saat, kita seringkali tidak ingat kalau itu nikmat. Ya, kalau diambil sebagiannya ini saya buka ini kacamata nggak kelihatan jenengan. Jenengan wajib gur kelemun-kelemun ngono, Bu. Ora cetha belas iki. Mbok raine bunder mbok kotak gak ketok. Ayu mbok elek gak ketok.
Ayo jelas ya jenengan tiang ampuh. Sekti madraguna jenengan. Iya lah. Lho itu cara mengaduk-aduk hati, mengaduk-aduk emosi agar jenengan bisa bersyukur. Kalau tidak begitu nanti jenengan kufur. Nah, itu makna kufur gitu, menutupi kenyataan dan fakta adanya nikmat. Itu perilaku kufur nikmat. Maka jangan begitu. Saya kemarin guyoni bahkan Ustadz Faiz itu sebenarnya Ustadz yang luar biasa. Cuma karena ketemu tiap hari dengan santri, dengan mahasantri, jadi biasa di mata mereka. Padahal luar biasa itu. Saya sampai daftarkan ke langit Bu, untuk menjadi wali ketandan itu Ustadz Faiz itu. Tak daftar ke. Ya Allah kalau daftar nama Ustadz Faiz dados wali ini ketandan. Jadi kan nanti daftar. Purun kalau daftar ke. Jadi kekasih Allah Bu, tak daftar ke. Saya mengajukan proposal itu, ya Allah jadikanlah dia kekasihmu. Loh, saya begitu, saking perhatiannya saya dengan anak-anak itu. Tapi di mata santri kan biasa, karena ketemu tiap hari, gur dideloki jenggote tok. Ya kan? Ada kesempatan belajar ini Ustaz di sini, bahasa Arab bisa, fikih bisa, hadis bisa. Kadang-kadang majelisnya itu awalnya 30, terakhirnya tinggal 3 Bu. Telu sik loro ngantuk. Ustaze kesel dhewe wis bubar wae lah ngono. Dibubarke akhirnya kelase, sik disalahke ustaze. Oh ustaze sik bubarke kok padahal santrine gak do mangkat. Lho, sik disalahke ustaze. Itu namanya kufur jadi. Kufur nikmat. Ada tempat pengajian deket guayane golek sewaduh Bu. Direwangi ngebis tekan Bandung, padahal di sini ada. Kufur lah jenengan tuh. Sami kalau jenengan iku Bu. Jenengan kalau yang saya masuk tuh jenengan. Lah iya kufur jenengan. Enggak lah. Kalau sebagian kawan tuh kadang-kadang gini Bu. Memang ada ilmu. Ada ilmu. Bahkan tetangga-tetangga seorang kiai itu seringkali tidak tahu kalau tetangganya itu kiai. Di Sya'roni Kudus itu buka majelis di menara. Itu yang datang dari Blora, Cepu, Jepara. Kadang-kadang tetangga sekitar menara sendiri gak ngaji. Padahal wong alim, tetangganya gak ngerti nak dia itu orang alim. Karena tiap hari ketemu kan ngedusi anake, kayak wong liyane biasa. Nyuci mobil, nyuci motor, kadang-kadang umbah-umbah. Didelok tanggane kan biasa toh. Padahal orang lain taunya beliau itu orang alim. Tuh, jadi kan tak ingatkan dengan itu ya. Jangan jadi orang-orang kufur begitu. Maka pandangannya yang tajam, bukan pandangan mata ini, pandangan mata batin itu yang tajam. Gitu Bu ya. Cukup saya kira insyaallah. Satu pertanyaan aja kita tutup majelis kita dengan baca kalimat hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.